Engkau selalu setia dan selalu ada Tuhan. Oh, kami percaya itu. Haleluya. Haleluya. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh sama-sama kita nyanyikan. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Yang percaya sih, ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Badai boleh datang, kesulitan boleh ada, tapi tangan siapa yang menopang setiap kita? Amin. Boleh sama-sama jemaat saja. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu tangan. Amin. Meski taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan. Boleh sambil angkat tangan sama-sama. Let's sing. Walau ku
tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Boleh angkat tangan sekali lagi, jemaat Tuhan. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Amin. Dia benteng hidup kita, Dia segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, lagu ini saya tulis beberapa tahun yang lalu, menjadi inspirasi, impresi, bahkan seluruh isi hati, bahwa kadang kita tidak bisa menarik ulang semua yang sudah terjadi, tapi Yesus, Dia bisa buat pembalikan keadaan. Setuju? Boleh katakan amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Boleh dengar sorak-sorai dari tempat ini. Yes. Tidak kita lihat secara fisik, tapi Alkitab mencatat Dia selalu bilang, aku menyertai engkau. Itu lebih dari cukup. Hari ini saya ingin share firman Tuhan tentang pengharapan di tengah pergumulan. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami pergumulan. Ada seorang nabi yang luar biasa, yang dicatat dalam Alkitab hanya beberapa pasal saja. Dia lahir, dibesarkan, dan pada saat itu dia menjadi nabi ketika pemerintahan Raja Yoyakim 500-600 tahun sebelum Masehi, ketika ada kesulitan yang ada pada bangsanya. Dan kemudian dia melihat ketidakadilan terjadi. Orang benar tersiksa, orang benar menderita, sementara orang yang berbuat dosa, fasik itu artinya sudah tahu kebenaran, tahu firman, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk hidup dalam firman, sehingga dikatakan fasik, tahu firman tapi tidak menghidupinya. Dan orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, hari-hari itu hidupnya nyaman. Hidupnya seperti dia katakan bahwa keadilan muncul terbalik. Saudara, Habakuk itu artinya bergumul. Salah satu artinya itu memeluk atau merangkul. Salah satu itu artinya seperti dia ingin melakukan sesuatu tindakan menghadapi setiap kesulitan. Dan Habakuk ini bingung, dia berteriak kepada Tuhan. Karena dia lihat sepertinya Tuhan itu tidak ada, sepertinya Tuhan itu jauh. Berapa di antara Bapak Ibu pernah mengalami ini? Sudah cinta Tuhan, sudah mengasihi Tuhan, sudah memilih mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, but the storm, badai itu tidak pernah berhenti. Saya selalu ingat ada seorang hamba Tuhan bilang begini kepada saya, ketika badai itu datang, itu adalah nubuat tentang datangnya kemuliaan Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Anda tidak pernah tahu orang yang melayani di atas mimbar, we face the same problem with you. Kita mengalami badai-badai yang luar biasa. Tadi kami duduk di belakang dan share, saling menguatkan.
Banyak kali kita punya alasan yang kuat untuk berhenti menyembah Tuhan, tapi kita tidak lakukan itu karena kita tahu pengharapan kita ini kepada Tuhan yang tidak kelihatan, tapi Dia hidup. Ketika Dia melihat ketidakadilan, mujur orang-orang yang berbuat dosa, orang yang nggak sungguh-sungguh semakin diberkati, aman-aman saja. Saudara, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saya rindu kita baca ayat yang terakhir, 1, 2, 3. Tetapi orang yang akan hidup oleh percayanya. Saudara, Habakuk membawa setiap umat Allah untuk mempercayai yang kita lihat di depan itu bukan akhir. Setuju? Boleh katakan amin. Kenyataan hari ini bukan akhir, bukan endingnya. Setuju? Boleh katakan amin. Kesulitan, masa sulit itu bukan ending hidup kita. Banyak kali Tuhan bekerja ketika masa sulit. Banyak kali tangannya yang tidak kelihatan itu justru ada ketika masa sulit. Banyak kali kemuliaan Tuhan yang akan datang, Bapak Ibu, justru ketika engkau di titik-titik pengharapanmu hampir hilang. Banyak kali orang-orang yang melayani di atas mimbar itu adalah orang-orang yang diizinkan menghadapi kesulitan, supaya kami bukan hanya cerita tentang firman sebagai informasi, tapi kami alami firman Allah dan kami tahu bahwa ada Tuhan yang tidak kelihatan tapi Dia nyata. Setuju? Boleh katakan amin. Ketika Anda sendiri, ketika engkau dalam keterpurukan, Tuhan ingin taruh percayamu bukan kepada siapapun, tapi kepada Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Saya tadi share adik kami yang ada banyak sekali kesaksian. Dia pengen punya anak sudah lama, tapi dokter bilang bahkan tidak subur, tidak bakal punya keturunan. Dan kemudian dinyatakan epilepsi sangat kronis dan tidak bisa punya keturunan. Kubur mimpinya. Mereka berangkat ke Singapura. Dokter bilang tidak mungkin. Minum obat, tidak boleh nyetir, tidak boleh berenang, apalagi punya anak. Lupakan. Saudara, dalam ibadah seperti ini, sebab itu Bapak Ibu, Tuhan bisa bekerja ketika engkau sedang hadir di tengah kesulitanmu. Dalam ibadah seperti ini, dengan bercucuran air mata, dia bahkan sampai nggak bisa nyanyi, cuma karena apa? Sedikit-sedikit kejang, dan kejangnya itu seperti orang gimana ya saudara? Menikah kejang abis itu. Jadi tidak punya pengharapan. Suaminya sampai mungkin karena dia minum, dia mabok, dia pergi sama teman-temannya, dan istrinya bergumul sendiri. Tapi suatu waktu lewat vonis dokter, suaminya datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, suami istri ini datang dan bilang, Tuhan, boleh nggak kita punya anak? Ambil nangis dan seperti tidak mungkin. Saya ingat, saya percaya kuasa Tuhan, Dia tidak pernah berubah. Mereka berangkat ke Singapura. Hasilnya saudara, hamil, tidak pernah kejang lagi. Dia punya 2 orang anak, tidak pernah kejang lagi. Yesus kita luar biasa. Setuju? Boleh katakan amin. Dia selalu bekerja di luar mata kita memandang. Sebab itu apa yang firman Allah berkata, Habakuk menyatakan suatu perubahan yang luar biasa. Dia bikin keputusan yang radikal, yang ekstrim. Dalam Habakuk 3 ayat 17, 18 dan 19 dia bilang seperti ini, semua boleh tidak ada. Dia bilang pohon ara, pada zaman itu pohon ara itu lambang dari sesuatu yang biasanya ada, tidak berbunga, tidak ada indah-indahnya lagi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, berapa di antara Bapak Ibu tadinya ada sesuatu yang Anda punya hari ini, diizinkan Tuhan diambil? Masihkah kita percaya kepada Tuhan? Habakuk bilang, sekalipun pohon anggur tidak berbuah,
Pada zaman dulu anggur itu lambang mereka pesta, lambang kemakmuran, lambang kekayaan, lambang sukacita dan kebahagiaan. Dan itu diambil. Dia bilang gini, Habakuk bilang, sekalipun itu tidak ada. Bahkan dia katakan apa? Pohon zaitun mengecewakan bangsa Israel. Salah satu penghasilannya itu dari zaitun. Kecewa, tidak ada yang bagus hasilnya. Kambing domba terhalau. Orang-orang pada zaman dulu beternak udah gak ada, karena gak ada rumput, Bapak Ibu. Tapi Habakuk bilang begini, tetapi aku ini kau boleh ambil semuanya, boleh diizinkan tidak ada. Dia ambil keputusan, aku akan bersorak-sorai, aku akan memuji Tuhan, aku akan melayani Raja yang luar biasa. Dia katakan beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, Habakuk sedang memberi nilai keselamatan Yesus itu lebih penting dari yang lain. Setuju? Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Apapun boleh diambil. Ada banyak orang yang hari ini kita harus ada kenyataan yang sulit, saudara. Engkau cinta Tuhan, engkau percaya Tuhan, tapi di depan ada jalan yang sulit. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Habakuk bilang, tetapi itu semua boleh terjadi, tapi aku akan tetap bersorak-sorai, aku akan tetap menyembah Tuhan, aku akan tetap beribadah dan melayani Allah. Itu keputusan yang radikal yang dia buat, saudara. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang berhutang. Yang setuju boleh katakan amin. Dia sanggup membuat pembalikan keadaan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ada banyak alasan untuk Bapak Ibu berhenti beribadah, berhenti berdoa, berhenti baca firman Allah. Firman ini yang akan menguatkan supaya kita punya pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan pernah mati. Dalam kebaktian sebelumnya ada seorang tadi yang di salah satu sudut, saya tidak tahu, kemudian Tuhan gerakkan untuk bersaksi tentang my dad. Ternyata wanita ini 3 kali dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dan dia bilang, saya nggak gila, nangis nggak berhenti dari ibadah. Bapak Ibu, saya melayani Tuhan banyak sekali. Sampai saya suka bilang ya, Pastor Andrew, kadang ya, saya lagi di mobil, dalam hati Tuhan, saya percaya semua orang ngalamin. Kadang ada anak-anak kesayangan yang Tuhan ingin lihat Anda dan saya disayang Tuhan. Sebab itu dia ingin lihat hati kita punya pengharapan, tetap percaya, mau bertindak mengasihi Tuhan nggak, sekalipun sesuatu yang tidak mungkin ada di depan. Saya bersaksi tadi bahwa papa saya pernah, ketika saya habis pelayanan dari daerah, capek sekali. Papa saya sudah cinta Tuhan dan mama saya, dan kemudian satu waktu ngalamin sakit dan dijemput oleh ambulans. Saya sudah izin dari mama saya untuk share ini, dan kemudian begitu dibawa ke rumah sakit, dokter bilang, papa Anda gila total. Can you imagine that? Suami saya meninggalkan pekerjaannya dan melayani Tuhan. Saya memberi hidup bagi Tuhan. Baru capek dari daerah, dan saya lihat papa saya seperti memang orang gila di rumah. Saya masuk ke kamar, gemeteran kaki. Tapi apa yang saya ambil keputusan? Saya angkat tangan dengan mencucurkan air mata. Saya bilang, Tuhan, Paulus bilang, Tuhan yang aku layani, Kau tidak pernah berdusta. Aku akan tetap mengikut Engkau. Aku akan tetap menyembah Engkau. Dengan mencucur di belakang pintu. Dan saya melihat papa saya dibawa oleh ambulans sampai di rumah sakit jiwa di Grogol. Dokter memanggil dan berkata, ini udah gila total, mati otaknya juga. Dan papa saya harus dirawat di rumah sakit jiwa Grogol. Saya masih melayani Tuhan. Oh, ini masih sebagian kecil dari yang Tuhan izinkan. Saya cuci piring, ketemu orang gila, Bapak Ibu. Dari saya syok sampai saya terbiasa. Berbulan-bulan saya ada di rumah sakit jiwa. Papa
papa saya kadang ada orang wanita dokter yang menjadi gila, dia bawa boneka kasih ke papa saya ikut. Hancur nggak? Hancur lah Bapak Ibu. Orang saya doain keluarga orang-orang kok. Saya melihat orang lain disembuhkan, saya melihat orang lain diberkati, saya melihat orang lain dibukakan jalan mujizat-mujizat yang luar biasa. But me, saya melihat tidak persis yang saya lihat, yang Tuhan janjikan. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, Tuhan, saya tidak akan berhenti melayani Engkau. Saya tidak akan berhenti percaya bahwa hidup ini bukan kenyataan. Kenyataan hari ini bertolak belakang, tapi kenyataan sesungguhnya beberapa waktu kemudian Dia bisa mengubah keadaan dari tidak mungkin menjadi mungkin. Itu Yesus yang kita sembah. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Saya tetap percaya, saya taruh hak saya untuk melihat papa saya sembuh. Saya percaya, tapi saya bilang saya tidak akan berhenti mencintai dan kagum dengan Engkau. Saya malu, orang-orang memang tahu sepertinya malu, dipermalukan, tapi saya bilang saya tetap bangga punya Tuhan. Saya ingat saya tetap pergi pelayanan dan pulang ajak rawat papa saya. Saudara, apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian dokter memanggil kami dan berkata, mohon maaf Bapak Ibu, papa Anda tidak gila. Hasilnya semuanya normal dan bagus. Sebelum papa saya meninggal beberapa tahun, dia mencintai Tuhan lebih lagi, sehat kembali. Bapak Ibu, jangan berhenti mencintai Tuhan. Bahkan ketika engkau curiga Tuhan salah, engkau keliru. Ketika saya mencintai Tuhan luar biasa, melayani Tuhan, the only one brother yang saya punya meninggalkan Yesus, pindah iman. Saya ingat saya bersama my sister ada di Manado. Saya pulang, saya udah tahu, mendengar, kaget, tapi saya bilang, Tuhan, you are so good. Satu-satunya kakak saya yang melayani Tuhan dan dia pindah agama. Saya berkhotbah, dia berkhotbah. Bapak Ibu, hancur nggak? Hancurlah. Saya masih manusia biasa, saya masih tunjukkan kuat. Tapi suatu waktu di kamar, saya ingat di Manado, saya nangis lama sekali. Tapi keputusan saya apa? Lord, you are so good. You are so good. Tidak ada yang dapat memisahkan saya. Saya tidak kecewa dengan Engkau, karena saya percaya Tuhan bisa jamah hati orang. Bagian saya berdoa. Bapak Ibu, beberapa tahun rasanya malu ya ditanya orang, saya dengar kakak kamu pindah. Saya bilang saya terus percaya kepada Tuhan. Saya dengar kakak kamu tinggalkan Yesus, saya tetap percaya. Dan saya tidak perlu tanya, saya tidak perlu khotbahkan, just pray dan percaya. Saya tidak berhenti pelayanan, tidak kecewa dengan Tuhan. Tahun kemarin kakak saya telepon dan bilang, saya mau ikut Yesus kembali. Yesus kita, He is so faithful. Hari ini ada apa yang ada di depan Anda yang tidak kelihatan? Punya harapan. Habakuk bilang, aku tidak peduli, tidak ada makanan, tidak ada hasil kandang, but aku akan bersorak-sorai, beria-ria. Aku putuskan untuk percaya. Itu yang membuat surga turun tangan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, mujizat masih terjadi ketika engkau menaruh percaya, engkau yakin, renungkan firman Allah. Iblis berkata tidak mungkin, engkau bilang firman Allah bilang mungkin. Iblis berkata tidak ada jalan, engkau bilang Yesus bilang ada jalan. Bagian kita percaya, melangkah, lakukan seperti yang Tuhan mau. Jangan hilang pengharapan, karena Dia masih bekerja. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Saya undang tim Presiden Worship bersama-sama. Haleluya, amin. Aku percaya ada mujizat. Aku
menjadi kekuatan. Saya baca saudara dalam Mazmur 146, berbahagialah orang yang mempunyai Allah sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan. Kau percaya mujizat masih terjadi? Setuju boleh katakan amin. Amin. Ada berapa di antara saudara percaya? Boleh lihat tangan-tangan terangkat. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Jangan melihat hari ini, lihat dengan mata iman, yakini dan bertindak dengan iman. Setuju boleh katakan amin. Jemaat saja. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Dimanapun Anda berada, boleh angkat tangan sekali lagi. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya. Amin. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Saya undang suami saya untuk berdoa sih. Aku percaya padamu. Engkau yang mengalami beban, engkau yang mengalami kesulitan, engkau yang perlu Tuhan. Tuhan amin. Ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya Ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Oh, haleluya. Haleluya. Saudara yang percaya pada siang hari ini bahwa mujizat Tuhan itu masih ada, mujizat Tuhan itu masih terjadi. Ketika engkau percaya pada siang hari ini dan engkau mengangkat tanganmu dan mempercayai Tuhan penuh, mujizatnya terjadi saat ini. Saudara yang perlu ingin mengalami mujizat Tuhan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, angkat tanganmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di dadamu. Percayalah, percayalah siang ini, saat ini Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib bagi orang yang percaya kepadanya. Kalau kau sakit, taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Percayalah, percayalah, percayalah. Sikarala barala 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 barala. Oh Tuhan, lawat kami, sama kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sakit Tuhan, Kau melihat. Setiap anak-anak yang mengalami sakit atau orang-orang yang mereka cintai dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua penyakit itu sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Diangkat semua penyakit itu di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa bilur Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, kesembuhan, kesembuhan, kesembuhan. Terima, terima, terima dengan imanmu, saudaraku. Yakin siang hari ini kesembuhan mujizat Tuhan terjadi. Tuhan memulihkan rumah tanggamu, Tuhan memulihkan pekerjaan bisnismu, Tuhan memberkati masa depanmu anak-anak muda di dalam nama Tuhan Yesus. Terima, 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 terima pemulihan daripada Allah. Terima, terima dengan iman di dalam nama Yesus. Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib siang hari ini. Percayalah dan jangan meragukan Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan.